Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, sepertinya banyak yang tidak bisa untuk bergabung di meeting kali ini ya. Kita doakan saja semoga untuk pelajaran selanjutnya kita bisa berkumpul semuanya. Nah, silakan diaktifkan kameranya dan silakan suaranya di-unmute terlebih dahulu ya. Nah, baiklah, kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang teks eksplanasi, struktur, dan kaidahnya. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat pengertian teks eksplanasi itu apa? Adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Iya, bagus sekali ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, budaya maupun sosial ya. Nah, ini dia bersifat ilmiah. Struktur teks eksplanasi, siapa yang tahu apa saja strukturnya? Identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ya, bagus sekali ya. Jadi struktur teks eksplanasi ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat apa itu kaidah kebahasaannya? Apa kaidah kebahasaannya? Menggunakan konjungsi kronologis dan menggunakan kata benda merujuk fenomena dan terdapat kata teknis. Ya, kaidahnya itu menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis dan kata benda menuju fenomena serta kata teknis. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran baru yaitu menulis teks eksplanasi. Adapun KD-nya yaitu KD 4.10 yang bunyinya menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Adapun indikatornya yaitu menentukan topik teks eksplanasi, menyusun kerangka teks eksplanasi, dan menulis teks eksplanasi. Nah, sebelumnya, apa manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi ini? Ada yang tahu apa manfaatnya? Apa manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi? Menambah wawasan tentang peristiwa ilmiah dan menambah wawasan tentang proses terjadinya peristiwa. Ya, bagus ya. Jadi manfaat dari mempelajari teks eksplanasi adalah menambah wawasan kita tentang suatu hal yang bersifat ilmiah serta menambah wawasan terhadap suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari teks eksplanasi ini, Ananda semuanya bisa menentukan topik teks eksplanasi, menyusun kerangka teks eksplanasi, dan menulis teks eksplanasi. Nah, Ananda, ini adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada berapa langkah-langkah menulisnya? Ada berapa langkah-langkah menulis teks eksplanasi? 5. Apa saja yang 5 itu? 5. Apa saja? Menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka dan merevisi. Ya, bagus ya. Nah, coba kalian amati gambar berikut dan pahami konteksnya. Ada kelihatan gambarnya? Ada kelihatan? Nah, ini adalah gambar tentang proses terjadinya gempa bumi ya.
di sini ada konteksnya. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar dan bawah permukaan bumi. Nah, ini ya. Nah, sambil kalian mengamatinya, mengamati gambar ini, sekarang kita lihat format isian, yaitu kerangka teks eksplanasi. Coba kira-kira apa topiknya di sini? Apa topik dari ini? Apa yang bisa kita jadikan topik di sini? Gempa bumi. Iya, bagus sekali ya. Topiknya adalah gempa bumi. Judulnya kira-kira apa? Judulnya kira-kira apa? Proses terjadinya gempa bumi. Ya, bagus sekali judulnya, yaitu proses terjadinya gempa bumi. Nah, kerangka ini terdiri dari struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, kira-kira untuk identifikasi fenomena ini, apa yang bisa kita masukkan di sini? Apa kata-katanya kira-kira? Apa yang dimulai dulu? Identifikasi fenomena itu kan apa pengertiannya? Hal yang akan diterangkan. Nah, apa hal yang akan diterangkan di sini? Apa tadi? Apa yang akan diterangkan di sini? Terjadinya gempa. Iya, berarti di sini identifikasinya adalah pengertian dari gempa bumi. Ya, bagus ya. Kalau proses terjadinya gimana? Proses terjadinya? Proses terjadinya gimana? Prosesnya itu proses sebab akibat. Nah, berarti apa yang di sini? Penyebab gempa, ya kan? Akibatnya. Nah, berarti terletaknya di proses kejadian. Sedangkan ulasannya bagian penutup, ya. Berarti kalau ulasan itu atau penutupnya apa kira-kira? Simpulan dari hal yang telah kita terangkan, misalnya tindakan apa yang akan kita lakukan jika terjadi gempa, ya. Nah, inilah format kerangka yang telah Ananda isi tadi. Ya, ini formatnya, silakan perhatikan. Nah, berarti topiknya adalah gempa bumi. Ya, Gempa bumi. Judulnya proses terjadinya gempa bumi. Bumi. Identifikasi fenomena. Proses terjadinya gempa bumi. Iya. Bumi. Identifikasi fenomenanya apa saja? Pengertian gempa. Pengertian gempa bumi. Iya. Daerah Atau tempat terjadinya gempa. Nah, inilah format dari isian yang tadi, ya. Nah, selanjutnya ini adalah apa? Kerangka yang telah dikembangkannya. Ini adalah kerangka yang telah dikembangkan, yaitu tentang proses terjadinya gempa bumi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tentang materi kita sebelumnya? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Ibu anggap semuanya sudah paham, ya. Kalau sudah paham, nanti Ibu akan mengirimkan tugasnya melalui grupnya. Nanti Ibu kirimkan LKPD-nya, silahkan dikerjakan LKPD tersebut. Setelah dikerjakan, nah, kalian kirimkan, kalian foto hasil kerja itu lalu kirimkan ke WA, ya. Nah, kalau tidak ada, kita simpulkan saja materi kita pagi hari ini, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Apa saja langkah-langkahnya tadi? Siapa yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa? Satu-satu. Menentukan topik. Menentukan topik. Menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan merevisi. Nah, bagus sekali ya. Langkah-langkahnya ada 5, itu menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka serta
merevisi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pelajaran kita pada kali ini. Nah, namun sebelumnya jangan lupa ya kerjakan tugasnya dan baca materi ajar yang sudah Ibu kirim itu ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teks ulasan. Udah kelompok, Bu. Tidak, satu-satu. Itulah pelajaran kita pada kali ini. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.